Pemirsa, Indonesia telah menjajaki berbagai perjanjian dagang dengan mitra strategis mulai dari kawasan Asia, Eropa, dan lainnya. Namun sejauh mana perjanjian dagang ini benar-benar dimanfaatkan untuk mendorong ekspor kita? Ke negara mana peluang terbesar bisa diraih dan sektor apa yang paling diuntungkan? Dan untuk membahas lebih lanjut, kami sudah terhubung secara virtual dengan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag 2012-2014 dan tahun 2016-2020, Pak Iman Pambagio. Halo Pak Iman, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung Pak, apa kabar? Baik, selamat siang Mas Iqbal. Baik, terima kasih Pak. Terkait artikel yang Bapak tulis, saya pegang nih ya, surat kabar Investor Daily Rabu 20 Agustus. Pak Iman kan baru menulis sebuah artikel di sana yang sangat menarik di Investor Daily mengenai perjanjian dagang. Mengusungkan judul ke negara mana perjanjian dagang Indonesia dapat dimanfaatkan, begitu ya Pak. Bapak menulis bahwa perjanjian dagang bilateral maupun regional bisa jadi safety net. Seberapa krusial Pak keberadaan dan kemanfaatan perjanjian dagang di tengah landscape perdagangan global yang masih bergejolak ini Pak Iman? Iya, menurut saya sangat krusial bisa kita manfaatkan berbagai perjanjian yang sudah kita miliki. Karena dengan Trump saga ini, perdagangan internasional menjadi begitu unsettled, gitu. Dan saya melihat ini akan terus berlangsung meskipun nanti, I don't know, midterm election barangkali Trump tidak lagi menjadi presiden, tetapi berbagai negara sudah mengambil langkah-langkah untuk menyesuaikan diri. Jadi international trade landscape sudah tidak akan sama dengan sebelum Trump memimpin Amerika. Jadi kata kuncinya tetap sama, diversifikasi maupun untuk ekspor maupun sumber-sumber impor, dan juga diversifikasi sumber-sumber investasi atau FDI. Dan dalam konteks itulah saya melihat dan saya terus meyakini bahwa berbagai perjanjian yang sudah kita berhasil rundingkan itu perlu dimanfaatkan secara maksimal. Mungkin lebih serius dari masa-masa sebelumnya. Baik, Pak Iman, dengan jaringan perjanjian FTA, SEPA, PTA, apakah bisa berlaku ke semua negara atau ada kriteria tertentu sih Pak Iman? Ya, tentunya perjanjian itu berlaku dengan negara dengan siapa kita punya perjanjian itu ya. Jadi tidak semua negara bisa memanfaatkan itu kalau dia bukan anggotanya. Jadi sejauh ini uh, cukup banyak kita punya perjanjian baik ya bilateral maupun regional yang saya pikir perlu sekali sekarang untuk dimanfaatkan secara optimal. Karena dari situlah kita sebetulnya mendapatkan sumber-sumber revenue luar negeri. Jadi kalau pertumbuhan itu ditentukan oleh 4 faktor, jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan misalnya belanja pemerintah, kemudian investasi maupun konsumsi publik. Rasanya ekspor tetap menjadi salah satu pilar yang perlu kita dorong patahannya. Baik, Pak Iman, sejauh ini ada berapa perjanjian dagang yang sudah dimiliki Indonesia dan dengan siapa saja sih Pak? Oke, sejauh ini catatan saya menunjukkan yang sudah berlangsung ya, Mhm. itu ada 18 perjanjian, meskipun satu diantaranya itu belum begitu efektif. Tapi dari 18 itu yang 17 itu perjanjian tentunya ASEAN, ASEAN dengan China, ASEAN Korea, ASEAN India, ASEAN Australia New Zealand, kemudian ASEAN Jepang, ASEAN Hong Kong, RCEP, itu mega regional FTA in the world. Ya. Kemudian kita juga punya yang bilateral dengan Jepang, Pakistan berupa PTA, Preferential Trade Arrangement. Kemudian kita juga punya MOU on Trade dengan Palestina. Kita punya SEPA dengan Chile, dengan Australia, dengan negara-negara EFTA yang terdiri dari Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Kita punya PTA dengan Mozambik. Kita punya SEPA dengan Korea. Yang terakhir ini kita punya SEPA dengan Uni Emirat Arab. Baik, jadi memang dari 18 satu belum efektif tapi 17-nya sudah efektif begitu ya Pak dan berjalan. Nah kadang masih terdengar concern ya Pak dan keluhan bahwa perjanjian dagang kita ini belum optimal dimanfaatkan begitu. Benarkah Pak Iman atau sudah seberapa optimal perjanjian dagang yang sudah ada saat ini, optimalisasinya begitu yang bisa kita manfaatkan? Oke, mungkin saya contohkan dulu bahwa
utilisasinya memang rendah ya. Ya, Seperti misalnya 1,4% ekspor Indonesia ke Australia yang memanfaatkan skim Indonesia-Australia SEPA. Selebihnya itu masih menggunakan tarif lain. Contoh lain misalnya 11% dari ekspor Indonesia ke negara-negara EFTA yang saya sebutkan tadi, itu menggunakan fasilitas SEPA dengan Indonesia. Selebihnya itu masih menggunakan MFN tarif mereka. Ke Jepang hanya 26,3% utilisasinya, Uni Emirat Arab 43% utilisasinya, kemudian dengan Korea Selatan itu 7,8%, Pakistan 73%, dan Pakistan ini juga mayoritas adalah CPO itu ke Pakistan, dan dengan Mozambik PTA itu hanya 0,1% dari total ekspor kita ke Mozambik yang menggunakan fasilitas perjanjian perdagangan ini. baik. Pak Iman, apa saja sih syarat perusahaan atau eksportir begitu menerima manfaat perjanjian ini, Pak? Uh, ada beberapa, saya pikir kendala ya, yang menyebabkan utilisasinya rendah. Pertama adalah kurangnya informasi mengenai fasilitas perjanjian perdagangan yang sudah kita selesaikan. Ini belum banyak yang tahu barangkali. Mungkin hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa paham adanya ininya. Yang kedua adalah adanya dugaan bahwa uh, menggunakan atau manfaatkan fasilitas ini kan memerlukan certificate of origin yang dirancang khusus seperti itu. Nah, ada perkiraan bahwa prosesnya itu akan berbiaya mahal dan rumit. Gitu ya. Yang ketiga itu adalah mungkin kurangnya pemahaman pelaku usaha kita mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya terkait dengan rules of origin ya, ketentuan asal barang itu at least 40% itu harus originating goods, artinya 40% kalau Indonesia ekspor ke negara yang bersangkutan ya, itu 40% produk itu adalah kandungan Indonesia. Ya. Jadi beberapa hal itulah yang mungkin dugaan saya menyebabkan utilisasi dari berbagai perjanjian ini sangat relatif kecil ya dibandingkan negara-negara yang lebih agresif manfaatkannya. Mungkin yang pertama-tama adalah sosialisasi yang masih kurang. Ya. Baik, berarti memang sosialisasi yang paling di-highlight ya Pak, karena memang banyak pelaku usaha atau eksportir begitu yang belum terinformasi begitu tersosialisasi. Nah Pak, di tengah batu sandungan dari tarif Trump sendiri, perjanjian dagang dengan negara kawasan mana sih Pak yang punya potensi besar begitu untuk kita kejar nih? Saya melihat sekali lagi kita semangatnya diversifikasi ya, dan kita perlu memasuki pasar-pasar yang selama ini perlu lagi digali. Tentunya RCEP, saya akan sangat sarankan untuk fokus ke negara-negara RCEP, 15 negara, karena disitulah ASEAN Hub itu terbentuk. Jadi ini sangat penting untuk dimanfaatkan. Area lain atau kawasan lain yang perlu diperhatikan adalah Afrika. Mereka punya African Continent FTA. Ada sekitar 52 atau 54 negara anggota di dalamnya. Itu pasar yang sedang tumbuh. Ya. Kemudian GCC, Gulf Cooperation Council, yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Kemudian Mercosur, singkatan dari Mercado Común del Sur, yang terdiri dari Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, dan Bolivia. Dan juga tentunya Turki. Tentunya masing-masing pasar ini potensinya beragam ya. Beberapa negara seperti saya kira Mercosur, itu banyak electronic parts, kemudian CPO juga masih sangat potensial ke sana. Arab Saudi, negara-negara Timur Tengah pada umumnya, foodstuff misalnya. Jadi Afrika juga, termasuk misalnya instant noodle, foodstuff di sana juga sangat diminati. Jadi ini kawasan dan negara yang perlu kita gali dan kita upayakan perjanjian dengan kawasan-kawasan tadi.
Pak Iman, ada berapa banyak perjanjian dagang sih yang masih tengah dalam proses saat ini dengan negara atau kawasan mana saja sih Pak yang sebetulnya mungkin ini juga part of sosialisasi ya Pak untuk para pelaku usaha dan eksportir nih apa yang sedang diprogreskan oleh pemerintah? Oke, kita dengar ya baru-baru ini presiden kita dengan presiden Uni Eropa mengumumkan eh, political conclusion dari perundingan Indonesia EU SEPA. Dan ini kita masih menunggu. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa diselesaikan, tapi masih ada waktu lagi untuk melakukan menjalani proses ratifikasi. Kemudian dengan Peru baru saja juga dikonklud, itu perlu dimanfaatkan. Dan saya juga dapat informasi terakhir dari teman-teman di Kementerian Perdagangan bahwa perundingan kita dengan Eurasia yang terdiri dari Rusia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, dan Kyrgyzstan juga sudah diselesaikan. Saya pikir ada beberapa perundingan yang sudah pernah kita luncurkan kemudian belum berlanjut ya. Ya. Yang perlu didorong lagi dengan Asia Selatan misalnya dengan Bangladesh dan Sri Lanka. Ini sempat berproses tapi kemudian ada COVID, kemudian ada disruption in global value chain dan lain sehingga ini belum digali lagi, belum didorong lagi prosesnya. Jadi Baik. itu yang saya pikir perlu diperhatikan. Baik, itu yang perlu diperhatikan tapi dari beberapa yang sedang on progress ini mana saja Pak yang paling krusial dan perlu segera dikejar begitu untuk diselesaikan menurut Anda? Tentu saja dari Uni Eropa ya. Ini mungkin tidak sebesar pasar Amerika, tetapi sekali kita bisa memenuhi prasyarat, requirements, dan berbagai standar yang berlaku di Uni Eropa, maka kita akan lebih mudah untuk memasuki pasar negara-negara maju yang lain. Termasuk dengan siapa kita sudah punya perjanjian FTA, misalnya dengan Jepang, dengan Korea, dengan mungkin juga Chile, dengan Australia, dan lain-lain. Ini yang kita harapkan bisa segera diimplementasikan, mudah-mudahan tahun depan, akhir tahun depan. Kemudian dengan Peru, kita sudah punya dengan Chile sebetulnya, tapi Peru juga bisa digunakan sebagai pijakan kita untuk memasuki kawasan Amerika Tengah. Jadi ini pintu masuk kita ke kawasan itu. Untuk Chile bisa juga masuk nanti ke selatannya, ke negara-negara Mercosur, tapi dengan Mercosur sendiri perlu digali lebih dalam lagi. Saya pikir dua lagi sebetulnya, yang perlu diselesaikan adalah dengan Turki. Itu pintu masuk ke Eropa, pintu masuk ke Asia Tengah, dan pintu masuk ke Afrika. Jadi posisi Turki itu demikian strategis, kalau kita bisa menyelesaikan perundingan dengan Turki, itu akan sangat-sangat baik. Dan yang juga tidak kalah penting, satunya adalah Bangladesh. Dia really growing economy, sedang dalam proses graduate dari status LDCs menjadi developing countries. Jadi ini pasarnya juga cukup besar dan pembahasan sudah cukup maju sebetulnya, tetapi sekali lagi waktu itu terhambat dengan COVID dan macam-macam hambatan. Baik, terima kasih Pak Iman. Sayang sekali kita waktunya terbatas, kita akan diskusi lagi lebih jauh ya Pak terkait ini. Dan pemirsa, untuk tema pembahasan hari ini kami menerima saran dari Anda. Silakan melalui email dan nomor WhatsApp yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami tunggu saran, masukan terkait pembahasan kita pada siang hari ini bersama Pak Iman. Dan pemirsa, itu tadi dialog bersama Pak Iman Pambagio selaku Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag periode 2012-2014 dan 2016-2020. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Investor Market Today.